Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid oleh saya Syan Rahmat SM, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Adapun pertanyaan pemantik diantaranya bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler? Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intra, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Dan bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, dan anggota lain dalam komunitas sekolah? Jawaban: kerangka Bagja membantu perencanaan program atau kegiatan dengan menyediakan panduan sistematis yang memastikan setiap langkah dalam perencanaan didasarkan pada refleksi mendalam, pengambilan pelajaran dari pengalaman sebelumnya, dan kolaborasi untuk merancang program yang realistis dan inspiratif. Adapun yang mesti dipertimbangkan diantaranya tujuan program, kebutuhan dan minat murid, sumber daya yang tersedia, relevansi program dengan kurikulum, keterlibatan komunitas sekolah, dan metode evaluasi keberhasilan program. Melibatkan semua pihak yang mencakup murid, guru, PTK, kepala sekolah, orang tua atau wali murid, dan anggota komunitas sekolah lainnya. Perlibatan semua pihak ini memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan harapan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan dapat digalang dengan keterbukaan komunikasi yang inklusif, transparan, dan menghargai setiap pendapat. Proses ini dapat difasilitasi melalui pertemuan rutin, diskusi kelompok, dan forum komunikasi yang memungkinkan semua pihak terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program sehingga tercipta rasa memiliki antar sesama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. By Nadiem Makarim. Adapun program atau kegiatan yang telah saya rencanakan atau susun sebagai berikut, yakni program sehari-hari tanpa plastik atau Sehati. Sehati. Program Sehati ini termasuk ke dalam kokurikuler yang ditujukan untuk semua kelas dari kelas 1 hingga kelas 6 yang akan dilaksanakan setiap hari secara bertahap sehingga akhirnya membudaya, di mana kegiatan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan sampah dan memilahnya berdasarkan jenis sampah, mengolah sampah sesuai dengan kreativitasnya, serta membawa botol air dari rumah dan juga merawat lingkungan secara bersama-sama. Deskripsi singkat terkait program Sehati ini merupakan inisiatif yang ditujukan kepada murid. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesadaran murid terhadap lingkungan, menumbuhkan kebiasaan ramah lingkungan, dan meningkatkan kreativitas murid dalam mengurangi, memilah, dan mengelola sampah yang ada di lingkungan sekitar. Gambaran umum kegiatan. Kegiatan Sehati dilakukan setiap hari pada jam pra dan pasca kegiatan belajar mengajar di kelas, yakni pada pukul 7.30 dan 12.15 waktu Indonesia Tengah. Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh masing-masing wali kelas. Kegiatan Sehati pada minggu pertama, murid mengumpulkan jenis-jenis sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah, seperti sampah plastik, sampah kertas, kaleng, dan sebagainya. Kegiatan Sehati pada minggu kedua, siswa memilah dan mengelompokkan sampah berdasarkan jenis-jenisnya. Kegiatan Sehati pada minggu ketiga, keempat, siswa mengolah semua jenis sampah menjadi karya yang bernilai dan berdaya atau tepat guna, seperti kotak pensil, vas bunga, tas-tas, dan lain sebagainya. Produk atau karya yang dihasilkan dikumpulkan dan digunakan sebagai barang atau produk yang tepat guna dan bermanfaat. Adapun diagram Y sebagai berikut. Pertama, suara.
Murid mengungkapkan pandangan mereka terhadap lingkungan dan mencari ide atau bertukar pikiran dengan guru dan murid tentang strategi dan solusi. Pilihan: murid memilih solusi terbaik dari masalah yang dihadapi seperti akan mengelola jenis sampah apa dan menjadi barang yang seperti apa yang mereka inginkan. Kepemilikan: murid merasa memiliki program ini melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan termasuk pengumpulan, pemilihan, dan proses pengelolaan sampah. Adapun komponen profil pelajar Pancasila, program Sehati bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam dimensi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun karakteristik lingkungan pendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan diantaranya sebagai berikut ini. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri, dan lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Adapun prakarsa perubahannya diantaranya mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kegiatan sehari-hari tanpa plastik atau sehati. Berikut perumusan strategi menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui tahapan Bagja atau buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama sebagai berikut ini. Kemudian ambil pelajaran sebagai berikut ini. Tahap ketiga diantaranya gali mimpi seperti berikut ini. Pada tahapan keempat yakni jabarkan rencana seperti berikut ini. Dan pada tahapan terakhir atau tahapan kelima yakni atur eksekusi seperti berikut ini. Demikianlah pemaparan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.3 dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan Tergerak, Bergerak, dan Menggerakkan.